Bayangkan kamu masuk kafe, baristanya tuli tapi menyapa dengan tangan dan mata. Ada barista dengan Down syndrome yang melayani dengan senyum. Ada yang duduk di kursi roda tapi tangannya gesit meracik espresso. Semua bicara tanpa suara, tapi menyampaikan satu hal. Kami punya kemampuan, hanya saja berbeda cara. Kenapa barista difabel mulai muncul di Jakarta? Dan kenapa ini penting buat kita semua? Sahabatku, walau jumlahnya sedikit, Tonan mau bahas 3 jaringan kafe saja di Jakarta. Tapi ini sudah jadi contoh inklusi yang real. Mereka bukan sekadar tempat ngopi, tapi ruang belajar sosial dan empati. Mereka bukan objek untuk dihormati, tapi subjek yang bekerja dan berdaya. Inisiatif ini bikin kita bertanya, bagaimana kalau ini baru permulaan? Bagaimana kalau nanti setiap tempat kerja bisa seperti ini? Di sudut Cinere, ada warung kopi kecil tapi punya makna besar. Namanya Kopi Tuli, dibangun oleh 3 sahabat, yakni Putri Santoso, Tri Erwinsyah dan Adhika Prakoso. Mereka membuat inisiatif ini bukan dari belas kasihan, tapi karena pengalaman pahit. Putri adalah insan tuli yang berkali-kali ditolak kerja. Bukan karena gak mampu, tapi karena gak bisa mendengar. Dari pengalaman ini, semangatnya malah tumbuh. Dia membuka lapangan kerja buat sesama insan tuli. Di bulan Mei tahun 2018, Kopi Tuli berdiri dengan modal 100 juta. Hari ini, omsetnya juga 100 juta. Harga kopinya tetap bersahabat, mulai dari 25.000 sampai dengan 65.000. Di sini, yang mahal bukan rasa melainkan nilai hidup dan perasaan setara. Berkomunikasi lewat bahasa isyarat, mereka adalah pekerja, bukan sekadar simbol belas kasihan. Lalu ada di Fabis Cafe di terowongan dekat stasiun Sudirman. Kafe ini dikelola Basnas Basis DKI dan sudah berkembang ke beberapa tempat termasuk Balai Kota Jakarta. Sampai akhir tahun 2024, sudah ada 26 barista difabel di Jakarta, yang melibatkan tunadaksa, tuli dan difabel intelektual. Terus ada juga Kopi Kamu di Jakarta Selatan. Berdiri sejak bulan Desember tahun 2023, 7 dari 10 barista di sini adalah penyandang Down syndrome. Mereka adalah anak-anak dari POTADS atau Persatuan Orang Tua Anak dengan Down syndrome. Di sini, jam kerja disesuaikan, suasana nyaman, dan layanan dilakukan dengan sepenuh hati. Lalu kenapa baru sekarang muncul kafe-kafe yang mempekerjakan difabel? Bukankah undang-undang difabel kita sudah ada sejak lama? Apakah di sini ada masalah modal atau motivasi? Atau justru masalahnya karena ada mental block di masyarakat? Di sini, kita harus paham. Budaya kasih berbeda dengan budaya percaya. Banyak yang kasihan sama difabel, bukan percaya. Padahal inklusi sejati lahir dari kepercayaan, bukan dari belas kasihan.
Memang, fasilitas dan pelatihan inklusif dibutuhkan. Kafe-kafe yang melibatkan difabel harus punya program pelatihan khusus yang sulit ditiru kalau kita hanya modal niat dan gak punya struktur. Tapi, ini adalah tempat-tempat umum yang menjadi ruang edukasi sosial. Kafe-kafe ini jadi tempat di mana pelanggan belajar bahasa isyarat, kesabaran dan hidup berdampingan. Di sini, ada peran pemerintah, lembaga agama dan ekonomi. Difabis didukung oleh Basnas. Kopi Kamu lahir dari kolaborasi orang tua dan komunitas. Ini pertanda sistem bisa bergerak kalau didorong bersama. Sahabatku, aku Tuli. Jadi aku tahu betapa berharganya ruang bicara yang kita ciptakan lewat bahasa isyarat. Saudara-saudara kita yang Down syndrome, tunadaksa atau autis, mereka juga ingin dihargai, bukan dihakimi karena berbeda. Ketika mereka berdiri di belakang meja kafe, mereka bukan lagi objek. Mereka pekerja. Mereka punya hak. Tuli, Down syndrome, tunadaksa, autis dan semua ragam disabilitas serta difabel berbeda cara bicara, cara bergerak atau cara bekerja. Tapi mereka semua menginginkan satu hal yang sama, yakni dipercaya, bukan dikasihani. Makanya, kita butuh lebih banyak tempat kerja inklusif, pelatihan dan fasilitas yang nyata. Kita butuh mental percaya, bukan mengasihani. Kita butuh kolaborasi masyarakat, pemerintah dan komunitas. Sahabatku, kalau kamu percaya setiap orang punya hak kerja, tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut kamu cara kita memperluas kafe inklusif ke tempat lain? Jangan lupa share video ini buat mendukung supaya konten-konten inklusi semakin banyak yang tahu. Ingat, secangkir kopi bisa juga berarti harapan baru jika kita memberinya ruang.